guys, gimana kabar kalian semua? Salam sehat, welcome back to my channel, Haise Sasaki. Pada hari ini gue bakal berbagi pengalaman gue dalam memelihara kucing untuk pertama kalinya ya. Pagi ini gue nemuin salah satu kucing gue, dan kebetulan kucing gue yang paling kecil, si Caca, itu keluar pupinya itu ada cacingnya guys, atau bisa dibilang cacingan. Cukup kaget ya, karena dari beberapa kucing yang gue pelihara, yang paling kecil ini justru cacingan. Memang awalnya yang kecil ini gue adopt karena ketemu di jalan, si pinggir jalan. Awalnya sih kelihatan sehat, cuman emang yang kelihatan aneh itu badannya agak kecil, cuman perutnya buncit. Dan kemarin itu dia pupnya keluar cacing nggak lama setelah gue kasih susu. Mungkin kandungan dari susu itu bereaksi sama cacing-cacing di perutnya kali ya, atau kenapa gue juga nggak tahu. Buat kalian yang mungkin melihara cacing kan, buat kalian yang mungkin melihara kucing, apa ada yang pernah punya experience tentang kucing cacingan? Kalau ada, tolong komentarnya di bawah ya. Untuk di sini gue bakal bahas lantas bagaimana kucing bisa cacingan sih. Kucing itu paling sering tertular cacing setelah bersentuhan dengan telur parasit atau kotoran yang terinfeksi. Bisa jadi hal ini disebabkan karena seekor kucing berjalan melalui area dengan telur atau feses yang terinfeksi. Nah, kebetulan ini gue juga takutnya si Caca ini, kucing gue yang paling kecil ini, nularin ke kucing yang pertama, si Cucu, kucing oren. Soalnya dia lebih sering deket emang sama yang oren ini dibanding sama yang Cece, yang putih kemarin itu. Gue ngerinya sih di sini ketika pupnya si Caca itu keinjek sama Cucu, terus dia garuk-garuk atau gimana, itu jadi nular ke Cucu. Cuman buat antisipasi sih gue kasih obat cacing untuk pertama kalinya ini, si Cucu juga si Cece, buat meskipun Cece jarang deket sama si Caca ya. Umumnya kondisi ini mungkin lebih terjadi pada kucing yang sering berjalan di luar ruangan. Nah, entah si Caca ini memang udah cacingan sejak awal gua adopt karena dia kucing jalanan awalnya, atau mungkin pernah makan hal yang salah. Cuman kalau dia makan hal yang salah, harusnya Cucu pun atau Cece pun juga cacingan. Tapi syukurnya dua kucing ini nggak cacingan ya. Bila kucing tidak sengaja memakan hewan pengerat yang terinfeksi kucing, kayak tikus, itu juga bisa menularkan si telur-telur cacingnya itu ke si kucingnya yang ini ya. Dan juga bisa jadi kucing itu terinfeksi cacing sejak dia lahir, karena setahu gua ya, indukan kucing yang punya penyakit cacingan itu bisa turun ke anaknya, mulai dari susuannya itu juga bisa. Nah, lalu jenis cacing apa aja sih yang sering ada di tubuh kucing? Nah, cacing pertama itu cacing gelang atau cacing usus. Nah, cacing gelang atau cacing usus ini parasit yang paling umum terjadi pada kucing dari segala usia di seluruh dunia. Ada jenis cacing gelang yang umumnya dialami oleh kucing. Nah, jenis-jenisnya ini ada dua, yaitu Toxocara cati dan Toxocaris leonia. Biasanya kucing terinfeksi oleh cacing ini karena dua hal. Pertama, bisa jadi kucing memakan kotoran yang sudah memakan makanan kotor yang sudah terkontaminasi, atau yang kedua, jika hewan ini memakan telur seperti telur parasit yang ada di makanannya, seperti yang tadi gue bilang kayak tikus itu kan
kehidupannya jorok ya, pasti banyak parasit di tubuhnya. Nah itu kemungkinan besar bisa menularkan ke dia. Atau yang tadi yang gue bilang, dari ibu susuannya itu indukannya punya penyakit cacingan. Nah terus ada juga yang kedua, cacing tambang. Cacing tambang ini salah satu yang dapat menyebabkan kerusakan pada lapisan usus dan biasanya cacing ini menempel di permukaan dan dapat menyebabkan penurunan berat badan, pendarahan, serta anemia. Nah, umumnya kucing bisa terinfeksi karena tidak sengaja menelan makanan yang udah terinfeksi oleh si larva dari cacing tambang ini ya. Selain itu, kucing juga bisa terkena larva ini ketika menggali tanah. Rata-rata sih kucing yang kena larva cacing tambang ini lebih ke kucing-kucing liar ya, kalau diindikasikan. Terus juga ada cacing pita. Nah, cacing pita ini penyakitnya menurut saya hampir sama kayak ini ya, pigi ya. Ya tau lah pigi ya, yang hewan-hewan begitu. Nah, jenis cacing pita yang paling sering menginfeksi kucing adalah Dipylidium caninum dan Taenia formis yang ditularkan pada tubuh kucing melalui kutu. Nah, jadi mungkin untuk kalian yang punya kucing yang lagi kutuan, bisa juga ya kalian mengantisipasinya dengan memberikan obat cacing. Kali aja si kutu ini juga membawa larva dari cacing pita, guys. Nah, biasanya larva kutu itu yang belum dewasa menelan telur cacing. Karena jadi ketika kutu dewasa dan menyebar ke kucing lain, itu dia menginfeksi kucing lain yang akhirnya ya begitu, kena cacing pita. Sedangkan kucing yang tertular oleh cacing pita ini biasanya terjadi ketika mereka memakan hewan pengerat juga. Lagi-lagi hewan pengerat, maka itu ketika kalian memelihara kucing, sebisa mungkin jangan sampai kucing kalian tuh makan tikus lah, model-model kayak gitu. Hewan pengerat tersebut memakan telur cacing di lingkungan tempat tinggalnya dan akhirnya dimakan kucing kalian juga ya. Memang hewan pengerat ini selain menjijikkan juga banyak mudorotnya ya, bikin kesel juga. Dan apa sih ciri-ciri kucing yang lagi terkena cacingan? Nah, yang pertama itu berat badannya turun tapi perutnya buncit, terus bulunya kasar, dan juga kebiasaan buang air besar berubah. Nah, di sini maksudnya kebiasaan buang air besarnya berubah ini tiba-tiba tuh kucing yang biasanya jarang pup jadi lebih sering pup. Dan yang tadi gue lihat sih ya, pupnya itu juga nggak biasa. Kalau biasanya mungkin pupnya itu keras padat buat kucing-kucing sehat, ini dia kayak pupnya itu lebih cair dan ada cacing-cacingnya gitu, penuh cacing lah pokoknya. Pas pertama kali gue lihat juga agak kaget dan agak jijik, cuman mau gimana lagi ya, harus gue bersihin karena emang di rumah ini yang bersihin pupnya cuma gue doang, siapa lagi yang mau. Nah, terus jejak cacing yang terlihat pada kucing itu tanda berikutnya. Bila kotoran terdapat cacing, yang tadi kayak gue bilang, itu udah pasti kucing kalian cacingan, guys. Nah, ukuran cacing itu juga bermacam-macam. Umumnya cacing itu bisa tumbuh sampai 10 cm. Nah, untungnya yang tadi gue temuin sih ya, meskipun menjijikan, kurang lebih paling panjang tadi kena satu jari tengah gue. Itu kurang lebih 3 cm sampai 4 cm lah. Nah, terus yang kelima, tanda dari kucing cacingan itu memiliki perilaku yang tidak biasa. Misalnya kucing kalian itu jadi kelihatan lesu, terus bahkan juga bisa sering nyeret-nyeret bagian anusnya. Itu kemungkinan besar kalau dia sering ngeset-ngeset bagian anusnya ke tempat yang agak kasar. Selain membuat bagian anusnya itu
jadi apa eh, apa ya itu namanya ya, iritasi, itu juga biasanya si cacingnya itu udah mulai menjalar sampai ke bagian itu, dan itu cukup ya, kasihan. Satu sisi kasihan, juga satu sisi lagi ya jijik ya. Nah, terus bagaimana mencegah cacingan pada kucing? Untuk mencegah cacingan pada kucing itu, kalian sebenarnya buat kucing rumahan ya, pastinya kan kalian itu untuk sering-sering membuang kotoran atau pupnya si kucing. Jadi biar dari pupnya itu nggak kena larva-larva cacing, karena ketika pupnya itu ada, kita juga kan nggak tahu, meskipun rumah kita bersih bisa aja ada lalat yang membawa larva-larva cacing dari situ. Itu ketika kita lama buat ngangkutnya, ada lalat nemplok di situ, kemungkinan besar fesesnya yang tadi itu dan hinggapi lalat terinfeksi cacing dan diinjek sama si kucing kita ini. Jadi diusahakan untuk lebih menjaga kebersihan, terutama tempat feses buang airnya ya guys ya. Lalu untuk pencegahannya juga, kalian bisa memberikan obat cacing ya, itu minimal 1 bulan atau 2 bulan sekali, jadi nggak susah lah. Nah, untuk pembahasan kali ini sekian dulu, itu aja yang mau gue bagi untuk kalian tentang experience gue hari ini. Gue mohon untuk kalian yang mungkin belum subscribe di channel gue mohon subscribe-nya dan juga klik loncengnya agar kalian tahu bisa mendapatkan informasi apa aja yang hari ini gue bahas dan gue post ke kalian. Oke, see you next video. Ciao. Enggak, aku benci mereka. Cucu lagi, hancur iya. Terakhir cucu datang.